Yang pertama, ada banyak dosa yang masih terselip yang belum sempat disadari atau ditobatkan, ya. Jadi ada sesuatu yang kita tuh masih menganggap diri kita benar di hadapan Allah, ya. Wong di hadapan Allah kok ngengkel sih? Gumun aku juga, ya. Wong Allah tuh sudah tahu apapun yang kita lakukan. Kok pengen ngengkel di hadapan Allah? Makanya mengaku di hadapan Allah, kenapa saya seperti ini, kenapa saya melakukan dosa seperti ini, ya Allah, saya pernah melakukan ini itu, saya pernah melakukan hal ini hal itu, disampaikan kepada Allah. Jadi itu yang pertama, ada banyak dosa yang masih terselip yang belum disampaikan kepada Allah, ya. Makanya ngaku aja di hadapan Allah, ngaku dengan cara sholat tobat dan juga istighfar. Yang kedua, faktor doa kenapa tidak terkabul, belum terkabul. Yang kedua adalah meninggalkan kewajiban. Jadi hablum minallahnya sama hablum minannasnya ditinggalkan. Hablum minallahnya apa yang ditinggalkan? Yaitu sholat, ya. Hablum minannasnya apa yang ditinggalkan? Yaitu berbuat baik. Masih berbuat buruk sama orang, masih sering ngatain orang, masih sering menghina orang, masih sering menggibah orang, seperti itu, ya. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya masih ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membicarakan aib orang lain, prasangka buruk terhadap orang-orang di sekitar. Jadi masih berpikiran buruk kepada sesuatu yang ada di sekitar, ya. Berpikir buruk kepada pasangan hidup, bahkan kepada orang-orang yang zalim pun juga berpikir buruk, ya. Jadi teman-teman, kalau ketemu sama orang yang zalim itu, langsung di dalam hati tuh bilang sama Allah, ya Allah, yang penting saya selama ini melakukan kebaikan, saya tidak akan takut menghadapi dia, saya tidak akan takut menghadapi semua perlakuan dia. Jadi ada beberapa manusia itu yang dirinya memang sebagai korban, tapi ketika pas ketemu dengan orang zolim tuh akhirnya kayak keringetan, takut dizolimi kan, karena trauma, ya. Nah di saat itu langsung bilang sama Allah dalam hati, ya Allah, saya melakukan kebenaran, saya tidak pernah mencurangi orang, saya tidak pernah menzolimi dia, jadi saya dalam posisi kebenaran. Ingatlah bahwasanya kebenaran itu akan selalu dibela oleh Allah, malaikat, dan alam semesta. Makanya yang penting kita berbuat baik, kebaikan yang akan menjaga diri kita, teman-teman. Jadi jangan takut kalau ketemu sama orang yang zalim. Buktikan sama dia bahwa aku punya Allah. Buktikan sama dia bahwa aku dalam posisi kebenaran. Aku dalam pembelaan Allah, aku dalam pelukan Allah. Buktikan sama dia, kita punya Allah yang maha besar, yang mampu melindungi kita, gitu, ya. Kemudian yang keempat, kenapa doa tidak segera terkabul? Karena kita sombong di hadapan Allah. Doa kita jarang menggunakan alhamdulillah. Doa kita masih seperti ini, ya Allah, saya kan sudah rotipan, ya Allah, sehari saya rotipan 50 kali, ya Allah. Ya Allah, saya sudah wiritan, ya Allah, saya sudah tahajud, ya Allah, saya sudah duha, ya Allah, saya sudah baca Al-Quran, ya Allah, saya sudah khataman, ya Allah. Kenapa kau tidak mengabulkan permintaanku? Itu namanya sombong sama Allah. Berarti selama ini menuntut Allah dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan wiritannya, dengan zikirnya. Allah tidak bisa dituntut dalam kegiatan aktivitas amalan seperti itu. Jangan menuntut Allah di dalam tahajudmu, dalam duhamu, dalam wiritanmu, dalam sujudmu. Jangan menuntut Allah seperti itu. Harusnya memperbaiki diri untuk menyadari di hadapan Allah bahwa diri kita masih punya salah. Nah, saat itulah Allah menurunkan pengampunan dan juga mendatangkan sesuatu yang kita inginkan. Bahkan apa yang tidak kita inginkan diberikan kepada Allah 2 kali lipat lebih besar, ya. Terkadang 10 kali lipat. Yang kelima adalah tidak khusyuk. Nah, ini teman-teman yang harus digarisbawahi di nomor 5. Tidak khusyuk dalam berdoa bisa menyebabkan doa itu tidak segera dikabulkan oleh Allah. Kita masih berpikir banyak hal, ya. Berdoa habis sholat kita masih berpikir, aduh jemuranku gimana ya, aduh itu keranjangnya belum saya cek waktu itu, aduh nanti jam sore saya belum siap ini untuk gimit, belum bikin link ini. Nah itu yang membuat doa tidak segera dikabulkan, juga tidak khusyuk. Makanya kenapa di dalam MOT Internasional konsepnya setelah rotib al-hadad dibersihkan energi negatif, diruqyah, ya, dengan rotib al-hadad, barulah kita hipnoterapi. Di dalam hipnoterapi itu ada pencucian alam bawah sadar yang buruk, mental hurt, yang dimana masa kecil mungkin memiliki masalah yang belum tuntas, dirilis semuanya. Ketika sudah dirilis semuanya, akhirnya enteng. Ketika enteng, kita baru berkomitmen dengan Allah dan berkomitmen dengan diri sendiri dalam keadaan khusyuk.